Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eva Komariah akan sedikit membahas tentang metode audiolingual. Apa sih metode audiolingual? Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Berangkat dari asumsi bahwa bahasa yang pertama adalah ujaran, maka bahasa pun harus diperdengarkan bunyi-bunyi, kemudian baru diucapkan sebelum mempelajari bahasa, keterampilan bahasa tentang menulis dan membaca. Latar belakang metode audiolingual itu berasal dari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu banyak tentara Amerika yang tidak bisa mengucapkan bahasa asing atau hanya sedikitnya saja yang bisa mengucapkan bahasa asing, dan pemerintahan Amerika pun terkejut lalu menerapkan metode audiolingual ini di dalam militer Amerika. Setelah berhasil dalam metode ini di militer Amerika, metode ini pun digunakan atau diterapkan di dalam pusat-pusat akademik di Amerika, Eropa, dan juga di Timur Tengah. Namun, faktanya metode ini berakar dari Inggris pada kuartal abad ke-20 sebelum digunakan oleh Amerika. Nah, tujuan dari fitur metode ini adalah metode ini berasal dari pendekatan perilaku, dan pemilik dari metode ini berasumsi bahwa bahasa adalah apa yang diucapkan, bukan apa yang dipelajari. Jadi, mengapa adanya metode ini? Guna memperdengarkan lalu mengucapkan. Karena pemilik dari metode ini berasumsi bahwa bahasa adalah apa yang dituturkan dari apa yang didengarkan. Nah, tujuan lainnya bahwasanya metode ini juga mengadopsi pandangan budaya antropolog yang berpendapat bahwa budaya bukan hanya bentuk warisan. Nah, lanjut, peran guru dalam metode ini, perannya sangatlah terbatas karena dibatasi oleh kurikulum dan juga diatur oleh buku-buku atau bahan ajar yang telah ditentukan. Namun, metode ini menggunakan teacher center, dikarenakan di sini gurulah yang memberikan audio tersebut, memberikan apa yang harus didengarkan oleh muridnya, dan murid hanya akan mendengarkan dan menuturkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Di sini termasuk ke dalam metode teacher center. Ciri khas dari metode ini, ia memiliki rangkaian yang sistematis, dan pula keterampilan menulis pula diajarkan dalam metode ini, namun hanya sebatas pada pola kalimat dan kosakata yang telah diajarkan. Dan metode ini juga sebisa mungkin menghindari penerjemahan bahasa, dan metode ini menekankan pada peniruan, pelafalan, asosiasi, dan juga analogi. Yang terakhir, penguasaan pada pola kalimat dilakukan dengan pola yang beruntun, yaitu stimulus dan respons. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan, yaitu kelebihannya secara tidak langsung metode ini menyediakan tata bahasa yang diperlukan, dan target dari metode ini, target bahasanya adalah bahasa target adalah tujuan tertinggi dari metode ini, dan juga pengaturan di mana 4 keterampilan bahasa digunakan. Jadi metode ini menggunakan 4 keterampilan bahasa, menekankan
dan metode ini juga menekankan pentingnya pelatihan mengasimilasi bahasa dan memperbaiki banyak keterampilan. Pentingnya metode ini juga membantu memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik dan juga membantu mendorong motivasi untuk mereka untuk menggunakan bahasa target atau bahasa yang diajarkan. Nah, kelemahan dari metode ini itu menekankan pada sisi pengajaran lisan. Jadi hanya ditekankan pada pengajaran lisan, tidak pengajaran tulisan. Jadi nantinya akan berpengaruh pada santri, pada peserta didik, karena hanya menekankan kepada pengajaran lisan saja. Dan dalam metode ini juga kelemahannya pemisahan keterampilan bahasa yang ada 4. Jadi di dalam metode ini keterampilan bahasanya hanya ditekankan pada sisi lisan saja, tidak menekankan pada tulisan juga. Ini mempengaruhi juga nantinya akan keterampilan sang anak. Yang ketiga, tidak menghitung pada perbedaan individu. Jadi dalam metode ini tidak menghitung pada perbedaan individu, yang pinter-pinter, yang belum pinter, yang sudah dewasa tetap menggunakan metode ini, tetap menggunakan. Padahal ini termasuk metode yang termasuk juga metode yang membosankan bagi orang dewasa karena hanya mendengarkan saja. Lebih baik digunakan pada anak-anak. Dan yang terakhir, metode ini mengalokasikan periode panjang hanya untuk mendengarkan tanpa adanya membaca dan menulis. Secara negatif berdampak pada pemahaman tentang apa yang didengarkan oleh peserta didik. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.